Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan latihan US Matematika. Nomor 24. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Jarak titik C ke garis FA adalah. Jadi di sini kita gambarkan terlebih dahulu kubus ABCD EFGH-nya. Jadi ini gambar kubusnya. Ini gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di sini rusuknya adalah 5. Jadi di sini 5, di sini 5, dan di sini 5. Jadi jarak titik C ke garis FH. Di sini titik C-nya adalah ini. Kemudian garis FH-nya adalah ini. Jadi ini garis FH-nya, maka kita hubungkan terlebih dahulu di sini. Ini titik C, kemudian ini terhadap titik C. Nah, kita gambarkan garis di sini. Jadi di sini ini kita gambarkan terlebih dahulu garis FH-nya. Jadi misalnya di sini garis FH, berarti di sini FH, berarti di sini FH. Kemudian titik C-nya, ini titik C-nya, ini gambarnya adalah segitiga. Berarti kita gambarkan segitiganya. Ini misalkan segitiganya adalah seperti ini. Ini C, jadi titik C. Jadi FC-nya, ini FC-nya. FC-nya ini kita bisa cari. Di sini 5. Dan di sini 5, karena rusuknya 5, berarti sisi FC ini kita bisa cari. Jadi FC-nya yaitu sama dengan, karena di sini adalah FC ini sisi terpanjang, berarti kita pakai Pitagoras, rumus Pitagoras. Jadi di sini adalah 5 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Hasilnya di sini sama dengan akar dari 5 kuadrat ini 25 ditambah dengan ini 25 juga. Jadi hasilnya di sini adalah sama dengan akar dari 50. Akar dari 50 ini adalah akar 25 dikali dengan akar 2. Berarti hasilnya di sini adalah akar 25 ini adalah 5. Jadi 5 akar 2. Ini FC-nya. Jadi FC-nya ini adalah 5 akar 2. Kemudian di sini HC ini adalah ini. Ini juga sama. Jadi di sini HC-nya ini adalah ini DC-nya 5, kemudian HD-nya juga 5. Berarti HC ini sama dengan FC. Berarti di sini HC itu sama dengan FC. Besarnya adalah ini 5 akar 2. Jadi di sini adalah 5 akar 2. Berarti ini juga sama 5 akar 2. Kemudian HF-nya juga sama, di sini 5 dan di sini 5. Jadi HF-nya juga di sini adalah sama, yaitu 5 akar 2. Jadi di sini 5 akar 2. Jadi segitiganya di sini adalah segitiga sama sisi. Yang kita cari adalah jarak titik C ke garis FH. Jadi jarak titik C ke garis FH ini kita pakai garis bantu. Jadi jaraknya adalah ini. Jadi jarak titik C ke garis FH adalah ini. Misalnya di sini adalah X, berarti titik X, berarti yang kita cari adalah CX. Jadi CX ini yaitu sama dengan, di sini kita ambil segitiga ini, segitiga CFX, jadi segitiga CFX, berarti CX-nya ini, XF-nya, jadi XF-nya yaitu sama dengan, ini karena di sini HF-nya 5 akar 2, berarti sini adalah dibagi 2, 5 akar 2 per 2. Hasilnya di sini adalah 5 per 2 akar 2. Jadi ini XF-nya. Jadi XF-nya ini adalah ini. Jadi di sini 5 per 2 akar 2. Ini kita cari CX-nya. Jadi CX-nya ini adalah ini segitiga siku-siku. Berarti CX-nya ini adalah akar dari ini sisi terpanjangannya adalah CF. Berarti di sini adalah 5 akar 2 kuadrat dikurangi dengan ini. Jadi 5 per 2 akar 2 kuadrat. Maka hasilnya di sini sama dengan akar dari ini 5 akar 2 kuadrat, berarti di sini 25, ini dikuadratkan 25, kemudian dikuadratkan akar 2 dikuadratkan adalah 2. Kemudian dikurangi dengan ini 5 dikuadratkan adalah 25 per ini 2 dikuadratkan adalah 4, kemudian akar 2 dikuadratkan adalah ini dikali dengan 2. Hasilnya di sini sama dengan akar dari ini 25 dikali 2 adalah 50, kemudian dikurangi dengan ini 25, ini bisa dibagi jadi 2 dan 4, berarti di sini adalah 2.
Jadi di sini 25 per 2. Ini kita kurangi, jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari ini 50 dikurangi 25 per 2, jadi di sini kita 50 dikurangi 25 per 2. Kita hitung, yaitu sama dengan, ini kita samakan penyebutnya, yaitu 2. Jadi 2 dikali 50 adalah 100, jadi di sini 100 dikurangi dengan ini tetap 25, jadi 25. Hasilnya di sini sama dengan 100 dikurangi 25 adalah 75. Jadi 75 per 2. Berarti di sini adalah 75 per 2. Hasilnya di sini akar dari 75 per 2. Jadi hasilnya yaitu sama dengan akar dari 75 per 2. Ini bisa diuraikan. Jadi akar 25 dikali dengan akar dari ini 75 ini dibagi 25 adalah 3. Jadi di sini 3 per 2. Jadi di sini sama dengan akar 25 ini adalah 5, jadi di sini adalah 5 akar 3 per akar 2. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi di sini karena ada akar di bawah, berarti di sini kita kalikan dengan akar 2, ini kita rasionalkan per akar 2. Maka di sini sama dengan ini 5 akar 3 dikali akar 2, berarti di sini adalah 5 akar 6 per akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Jadi di sini sama dengan 5 per 2 akar 6. Jadi ini hasilnya. Jadi jarak titik C ke garis FH adalah 5 per 2 akar 6 cm. Jadi di sini jawabannya adalah A, 5 akar 2 akar 6 cm. Jadi 5 per 2 akar 6 cm. Ini jawabannya. Kemudian nomor 25. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas 8 cm dan rusuk tegak 4 akar 3 cm. Jika alfa merupakan sudut antara rusuk tegak dengan bidang alas, nilai sin alfa adalah. Jadi di sini kita gambarkan terlebih dahulu 5 segi 4 TABCD. Jadi ini gambarnya 5 segi 4, di sini T, A, B, C, D. Ini 5 TABCD. Karena di sini panjang rusuk alasnya 8, jadi di sini 8, di sini 8. Kemudian rusuk tegaknya adalah ini. Ini 4 akar 3 semuanya. Jadi 4 akar 3, ini juga sama 4 akar 3. Yang ditanyakan di sini sudut alfa ini sudut rusuk tegak dengan bidang alas. Jadi rusuk tegaknya adalah ini, bidang alasnya ini. Misalkan di sini kita tarik garisnya, maka sudutnya adalah di sini. Jadi ini sudut alfanya. Yang ditanyakan di sini adalah sin alfa. Berarti sin alfa ini kita bisa gambarkan seperti ini. Ini kita pakai segitiga. Jadi segitiga siku-siku. Ini adalah tinggi limasnya. Misalnya di sini titik O, di sini adalah sudut siku-sikunya. Jadi ini bisa digambarkan segitiganya adalah seperti ini. Segitiga siku-siku. Jadi di sini T, kemudian di sini alfanya, kemudian di sini O-nya, dan di sini adalah A-nya. Jadi segitiga ATO. Di sini AC-nya kita cari terlebih dahulu. Jadi AC ini adalah sama dengan ini sisi terpanjang dari ini 8 dan 8, ini juga segitiga siku-siku. Jadi kita pakai teorema Pythagoras. Rumusnya adalah ini 8 dan 8 berarti 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasilnya di sini sama dengan akar dari 8 kuadrat adalah 64 ditambah dengan 8 kuadrat adalah 64. Maka hasilnya di sini sama dengan akar dari 64 tambah 64 adalah 128. Akar dari 128 ini kita uraikan jadi akar 64 dikali dengan 2, jadi akar 2. Maka hasilnya di sini sama dengan akar 64 ini 8, jadi 8 akar 2. Jadi 8 akar 2 cm. Ini AC-nya. Maka AO-nya, jadi AO ini adalah setengah AC. Jadi di sini setengah AC. Berarti di sini adalah setengah dikali dengan AC-nya adalah ini, dikali dengan 8 akar 2. Hasilnya di sini sama dengan 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi di sini 4 akar 2 cm. Ini AO-nya. Jadi 4 akar 2. Kemudian TO-nya. TO-nya ini kita cari. Jadi di sini adalah tinggi limasnya. Tinggi limasnya
Di sini sisi AT-nya ini adalah sisi tegaknya, yaitu 4 akar 3. Jadi di sini 4 akar 3, berarti TO-nya, kita cari TO-nya ini adalah sama dengan, ini pakai teorem Pythagoras, karena ini segitiga siku-siku. Jadi akar dari 4 akar 3 kuadrat dikurangi dengan ini, 4 akar 2 ini dikuadratkan. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari 4 kuadrat adalah 16, kemudian dikali dengan akar 3 dikuadratkan adalah 3, dikurangi dengan 4 kuadrat adalah 16, dikurangi dengan akar 2 dikuadratkan adalah 2. Hasilnya di sini sama dengan akar dari 16 dikali 3 adalah 48, dikurangi dengan 16 kali 2 adalah 32. Maka di sini sama dengan akar dari 48 dikurangi 32 adalah 16. Jadi di sini sama dengan akar 16 ini adalah 4. Jadi TO-nya di sini adalah 4. Maka nilai sinus alfa, jadi sinus alfa adalah sama dengan rumus sinus adalah D mi. Rumus sinus adalah depan sudut per sisi miring. Jadi depan sudutnya adalah ini 4. Jadi di sini 4. Kemudian sisi miringnya adalah ini 4 akar 3. Maka hasilnya di sini sama dengan 4-nya ini habis. Jadi di sini 1 per akar 3. Ini kita rasionalkan karena akarnya di bawah. Jadi di sini adalah dikali akar 3 per akar 3. Maka hasilnya di sini sama dengan 1 per akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Jadi 1 per 3 akar 3. Jadi ini hasilnya. Jadi sinus alfa adalah 1 per 3 akar 3. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai latihan US Matematika.